Pagi itu, terminal Merak bergemuruh oleh suara klakson bas, teriakan calo, dan derit roda troli kuli panggul yang berlomba mengais rezeki. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul sosok bertubuh tegap dengan tato di lengan dan rantai besi melingkar di pergelangan tangan. Dialah Rama, preman muda yang dikenal dengan julukan Serigala Merak. Tatapannya tajam seperti pisau, langkahnya berat dan penuh wibawa, kehadirannya membuat pedagang dan sopir menunduk tanpa berani menatap mata. Terminal ini adalah wilayahnya, dan setiap jengkal tanah di sana telah ia tandai dengan rasa takut. Rama tidak sekadar preman biasa. Ia adalah penguasa tak resmi terminal, pengatur parkiran, pengendali pungutan liar, dan penegak hukum jalanan. Siapapun yang berani menolak bayar uang keamanan akan menanggung akibatnya. Ia pernah menghajar seorang calo sampai patah tangan hanya karena menunda bayar setoran sehari. Bagi Rama, kekerasan adalah bahasa yang paling jujur. Di dunia keras seperti terminal, hanya yang berani dan kejam yang bisa bertahan. Siang itu, Rama duduk di bangku kayu dekat warung kopi, dikelilingi anak buahnya yang menyanjungnya bak raja. "Bang, kuli baru itu belum setor," lapor salah satu anak buahnya, menunjuk ke arah lelaki tua yang tengah mengangkat karung berisi barang bawaan penumpang. Lelaki itu tampak kurus, rambutnya sudah memutih, namun gerakannya tenang dan teratur, seolah setiap beban yang ia pikul tidak berarti apa-apa. Rama menatap lama dari jauh, matanya menyipit dengan penuh selidik. "Suruh dia ke sini," ucapnya dingin. Anak buah Rama berlari menghampiri kuli tua itu. Namun lelaki itu hanya menggeleng pelan sambil tersenyum sopan. "Saya cuma kerja, nak. Tak punya uang lebih untuk setoran." Jawabannya terdengar lembut, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat si preman muda itu terdiam sejenak, bukan karena takut, melainkan karena heran. Tak banyak orang berani menolak begitu saja perintah Rama. Ketika anak buahnya melapor kembali, Rama berdiri dengan wajah murka. Langkah kakinya menggema di lantai semen terminal yang basah oleh sisa hujan semalam. Semua mata tertuju padanya. Suasana yang semula riuh mendadak sunyi. Pedagang menghentikan aktivitasnya, para sopir menunduk pura-pura sibuk, dan burung-burung di atap pun seperti tahu bahwa badai akan segera datang. Rama berjalan mendekati kuli tua itu dengan tatapan membakar. "Lama kerja di sini, Pak?" tanya Rama sinis. "Baru beberapa hari," jawab si tua tanpa menatap. "Kalau mau aman, ikut aturan gue. Semua orang di sini tahu siapa yang ngatur tempat ini." Lelaki tua itu menghela napas, menurunkan karung dari pundaknya, lalu menatap Rama dengan mata yang tenang, mata yang seolah melihat jauh ke dalam jiwa orang lain. "Anak muda," katanya pelan, "kalau kau pikir dunia ini tunduk pada kekuatan otot, mungkin kau belum kenal kekuatan yang sesungguhnya." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Anak buah Rama tertawa mengejek, tapi entah kenapa Rama justru terdiam sejenak, dadanya bergemuruh. Ia merasa dihina, tapi di sisi lain ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan, semacam ketertarikan, sekaligus ancaman yang tak kasat mata. Dengan nada menahan amarah, Rama mendekat hingga wajah mereka hanya sejengkal. "Kau pikir siapa kau, orang tua? Jangan sok bijak di wilayah gue. Di sini, cuma ada satu aturan, siapa kuat, dia yang berkuasa." Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu mengangkat kembali karungnya dan berjalan pergi tanpa berkata apapun. Rama berdiri mematung, menatap punggung yang menjauh itu dengan rasa tak tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai penguasa terminal, seseorang berani menantang tanpa mengucap ancaman, tanpa nada kasar, dan justru dengan ketenangan yang menusuk ke dalam hati. Dalam diam, Rama tahu, hari itu bukan hari biasa. Sesuatu yang besar telah datang ke terminal Merak. Sejak pertemuannya dengan kuli panggul tua itu, Rama merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Biasanya, setelah memalak seseorang, ia merasa puas, bahkan bangga. Tapi kali ini berbeda. Tatapan mata orang tua itu seperti menembus dadanya, menelanjangi seluruh amarah dan kesombongan yang ia simpan bertahun-tahun. Malam itu, di warung kopi tempatnya biasa berkumpul, ia duduk diam, menatap kosong ke arah jalanan terminal yang mulai sepi. Hujan tipis turun, dan setiap tetes yang jatuh di tanah terasa seperti gema dari kata-kata yang diucapkan si tua, "Kau belum kenal kekuatan yang sesungguhnya." Keesokan paginya, Rama kembali ke terminal. Ia berharap bisa melupakan kejadian kemarin, tapi nasib berkata lain. Di kejauhan, ia melihat si kuli tua itu lagi, dengan langkah tenang, memanggul dua karung besar di pundaknya.
Sementara para kuli lain kelelahan, lelaki itu tampak seperti tak mengenal lelah sama sekali. Urat-urat di lengannya memang menonjol, tapi bukan karena tegang. Gerakannya justru lembut dan terkendali, seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai. Rama memperhatikan diam-diam dari balik kios rokok, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kagum bercampur jengkel. Salah satu anak buahnya, Bodon, melihatnya melamun dan berkata dengan nada menggoda, "Bang, jangan bilang abang takut sama kuli tua itu." Hehe, Rama menatap Bodon tajam, membuat si preman muda itu langsung menelan ludah dan menunduk. Tapi di dalam hati, Rama sendiri tak bisa menyangkal bahwa ia memang gelisah. Bukan karena takut diserang, ia sudah menghadapi banyak orang lebih kuat. Tapi karena lelaki tua itu membuatnya merasa kecil, seolah semua kekerasan yang selama ini ia banggakan hanyalah permainan bocah di mata seorang yang benar-benar mengerti kekuatan. Siang menjelang, dan terminal kembali ramai oleh bus yang datang dan pergi. Seorang pedagang wanita hampir saja terserempet truk karena beban dagangannya jatuh di tengah jalan. Dalam sekejap, kuli tua itu berlari menghampiri, memindahkan beban berat itu dengan satu tangan, dan menenangkan si pedagang tanpa sedikit pun terlihat lelah. Gerakannya cepat, tapi tanpa panik. Semua orang yang melihat terdiam kagum, termasuk Rama. Bagaimana mungkin tubuh setua itu masih bisa sekuat itu? Pikirnya, Rama mulai bertanya-tanya tentang asal-usul si kuli. Ia memerintahkan anak buahnya menyelidiki. Namun hasilnya mengejutkan, tak ada yang tahu siapa dia, dari mana datangnya. Tak ada yang pernah melihatnya menginap di sekitar terminal, padahal setiap pagi dia sudah ada di sana, dan setiap malam menghilang entah kemana. Beberapa kuli bahkan bersumpah pernah melihat lelaki itu duduk di dermaga menjelang subuh, bermeditasi sambil menatap laut, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sore harinya, Rama akhirnya memberanikan diri mendekati lagi. "Hei, Pak Tua," panggilnya. Si kuli berhenti, menoleh, lalu menatap dengan senyum ramah yang sama seperti kemarin. "Ada apa, Nak?" Suaranya lembut tapi dalam, seakan datang dari tempat yang jauh. Rama mencoba menahan nada kasarnya. "Gue cuma mau tahu, siapa sebenarnya lo? Dari mana lo datang?" Lelaki tua itu hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Aku cuma pengembara, mencari tempat untuk menebus masa lalu. Dunia ini luas, Nak. Tapi dimanapun aku berada, selalu ada orang muda yang lupa menghormati kehidupan." Ucapan itu membuat Rama terdiam seketika. Ada nada penyesalan dalam suara orang tua itu, bukan amarah, bukan juga kebencian. Dan entah kenapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menenangkan sekaligus menakutkan. Seolah di balik kelembutan itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tenaga atau keberanian. Saat lelaki tua itu berjalan pergi, Rama menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara kerumunan penumpang. Angin sore berhembus membawa aroma garam laut dan suara kapal di kejauhan. Di dadanya, Rama merasakan sesuatu yang asing, bukan kebencian, bukan rasa ingin menang, melainkan rasa ingin tahu yang begitu dalam. Ia tak tahu, pertemuannya dengan kuli tua itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya, dan membuka tabir rahasia tentang kekuatan sejati yang selama ini ia anggap tak terkalahkan. Hari itu, panas menyengat membakar atap terminal. Suara mesin bas yang meraung bercampur dengan teriakan calo dan klakson yang tak pernah berhenti. Rama berdiri di tengah keramaian dengan wajah dingin, tapi hatinya gelisah. Bayangan wajah kuli tua itu terus menghantui pikirannya sejak kemarin. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali melihat lelaki itu berjalan dengan tenang di antara hiruk-pikuk, dadanya terasa sesak, seolah harga dirinya sebagai penguasa terminal sedang dipermainkan oleh seseorang yang bahkan tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Anak buahnya, Bodon dan Randy, menghampiri dengan raut kesal. "Bang, kuli tua itu makin jadi. Dia nolak bayar lagi. Malah katanya, aku nggak takut preman, selama aku kerja jujur." Bodon menirukan dengan gaya mengejek, membuat anak-anak lainnya tertawa. Tapi tawa itu lenyap begitu Rama mengangkat tangannya. "Kalian bilang apa barusan?" Suaranya berat dan penuh tekanan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata datar, "Kali ini, gue sendiri yang ngurus dia." Rama melangkah dengan langkah berat menuju tempat kuli tua itu bekerja. Semua orang di terminal mulai menjauh, tahu bahwa jika Rama sudah turun tangan, pasti akan ada darah yang tumpah. Kuli tua itu tampak sedang mengangkat karung beras besar ke atas troli. Meski keringat membasahi wajahnya,
gerakannya tetap lembut dan stabil, seolah tenaga yang mengalir di tubuhnya tak pernah habis. Rama berhenti di depannya, menatap dengan sorot tajam penuh tantangan. "Pak Tua," ucapnya datar. "Gue kasih kesempatan terakhir. Bayar uang keamanan lo, sekarang juga." Pak Dharma, begitu nama yang mulai beredar di kalangan kuli, menatap Rama tanpa gentar. "Anak muda," katanya pelan, "aku tak punya apa-apa selain tenaga. Tapi kalau kau ingin mencoba mengambilnya, silakan." Kalimat itu sederhana, tapi caranya mengucapkannya membuat bulu kuduk Rama merinding. Tidak ada kesombongan di sana, hanya ketenangan yang menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Dengan kesal, Rama mendorong bahu si kuli. Namun anehnya, tubuh lelaki tua itu sama sekali tidak bergeming, seperti menabrak tembok batu. Rama mengerutkan dahi, lalu meninju dada Pak Dharma dengan kekuatan penuh. Tapi yang terjadi justru di luar nalar, suara "duk" keras terdengar, dan Rama terhuyung ke belakang, tangannya bergetar menahan sakit. Ia menatap kepalan tangannya yang merah, sementara si kuli tua hanya menatapnya dengan mata tenang dan berkata, "Kekuatan tanpa arah hanya akan melukai dirimu sendiri." Kerumunan yang sejak tadi menonton dari jauh mulai berbisik, "Gila, Rama terpental." Kuli tua itu kebal, kali. Suara-suara itu membuat Rama semakin murka. Ia mencabut pisau lipat dari pinggangnya dan berteriak, "Gue nggak peduli siapa lo. Di terminal ini, cuma ada satu raja." Ia melompat menyerang, tapi sebelum pisaunya menyentuh kulit, Pak Dharma menggerakkan tangannya perlahan, dan tubuh Rama seperti terpental oleh angin tak terlihat, jatuh berguling di tanah berdebu. Suasana terminal mendadak senyap, bahkan suara mesin bas pun seolah lenyap ditelan keheningan. Pak Dharma berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap Rama yang terduduk dengan napas terengah. "Aku tak ingin menyakitimu, nak," katanya lembut. "Tapi kau harus belajar menghormati kehidupan." Setelah berkata demikian, ia membalikkan badan dan berjalan pergi perlahan, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku dalam keheranan. Rama menatap punggung itu dengan pandangan penuh amarah dan malu. Jantungnya berdentum keras, bukan karena takut, tapi karena rasa kalah yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia menggenggam tanah dan bersumpah dalam hati, "Gue nggak akan berhenti sampai tahu siapa lo sebenarnya, Pak Tua." Saat angin laut berhembus dari arah dermaga, Rama tahu, hari itu ia bukan sekadar kalah. Ia baru saja bertemu dengan kekuatan yang melampaui batas dunia yang ia kenal. Malam turun perlahan di terminal Merak. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan di genangan air bekas hujan sore. Di sudut terminal, Rama duduk sendirian di atas bangku kayu yang sudah lapuk. Tangannya yang berbalut perban masih bergetar, bukan karena luka fisik, tapi karena rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Selama ini, ia adalah penguasa tanpa tanding. Tak ada satupun yang berani menentangnya. Tapi hari itu, ia dihinakan oleh seorang kuli tua yang bahkan tak perlu memukul balik. Setiap kali mengingat tubuhnya terpental di depan semua orang, darahnya mendidih. Anak buahnya kini menatapnya dengan rasa ragu, bukan lagi kagum. Bodon bahkan sempat berbisik di belakang, "Bang Rama kalah sama kakek renta." Kalimat itu seperti belati yang menembus dada. Ia ingin menamparkan semua orang yang menertawakannya, tapi rasa malu itu lebih menyakitkan dari pukulan manapun. Di hatinya, muncul rasa benci yang tumbuh menjadi dendam. "Gue nggak bisa diam, gue harus balas," bisiknya pada diri sendiri. Namun di sela-sela amarahnya, muncul bayangan wajah Pak Dharma, tenang, lembut, tapi penuh wibawa. Tatapan mata yang tak menilai, tak menghina, hanya seolah memahami. Itu yang paling membuat Rama gelisah. Ia bisa melawan hinaan, tapi ia tak bisa melawan ketenangan orang itu. Seolah lelaki tua itu tahu semua luka dan kekosongan yang ia simpan selama ini. Ketenangan itu justru terasa seperti tamparan paling keras bagi seorang yang hidup dari rasa takut orang lain. Beberapa preman muda datang menghampiri, mencoba menghibur. "Udahlah, Bang, namanya juga orang tua, mungkin dia pakai ilmu sihir atau jimat. Nggak usah dipikirin." Tapi bagi Rama, itu justru memperparah luka. Ia menatap mereka tajam dan berkata pelan, "Sihir atau bukan, gue bakal buktikan kalau nggak ada yang lebih kuat dari Rama Serigala Merak." Anak-anak buahnya terdiam. Mereka tahu, kalau Rama sudah berbicara dengan nada seperti itu, berarti badai akan datang lagi. Malam makin larut, dan suara kapal feri dari kejauhan terdengar samar. Rama bangkit dan berjalan menuju dermaga, tempat biasanya ia menenangkan diri.
Di sana, angin laut berhembus dingin, menamparkan wajahnya dengan getir. Ia memandang ke arah lampu-lampu di tengah laut sambil menggenggam rantai besi yang selalu ia bawa. Dulu gue berjuang biar nggak diinjak. Biar orang hormat sama gue. Tapi sekarang, malah gue yang diinjak sama orang yang bahkan nggak marah, gumamnya lirih. Ada getir yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, semacam kekosongan di balik semua kekerasan yang ia bangun. Tiba-tiba, dari kegelapan dermaga, muncul suara langkah kaki pelan. Seorang preman tua bernama Bang Margo, yang dulu sempat menjadi penguasa terminal sebelum Rama naik tahta, menghampirinya. "Kau baru saja menantang orang yang tak seharusnya ditantang, Ram," katanya sambil menyalakan rokok. Rama menoleh dengan mata menyipit. "Maksud lo apa?" Bang Margo mengembuskan asap pelan. "Kuli tua itu, kalau benar dia yang aku pikir, dia bukan orang biasa. Dulu ada pendekar dari Gunung Karang yang punya ajian pancadaya, ilmu yang membuat tubuh sekeras baja dan tenaga sekuat badai. Bisa jadi dia orang yang sama." Rama terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa takut merayap masuk ke dalam dada. Bukan takut pada kematian, tapi pada kemungkinan bahwa musuhnya kali ini berasal dari dunia yang tak ia pahami, dunia yang jauh dari logika jalanan yang selama ini ia kuasai. Tapi rasa takut itu segera berubah menjadi obsesi. "Kalau dia sakti," kata Rama perlahan, "berarti gue harus belajar cara ngalahin orang sakti." Matanya berkilat penuh dendam dan tekad buta. Di kejauhan, suara ombak pecah di dermaga, menyatu dengan desir angin malam. Bayangan Rama memanjang di atas air yang tenang, sementara pikirannya dipenuhi rencana balas dendam. Ia tak tahu, langkah yang akan ia ambil setelah malam itu bukan hanya akan menjerumuskannya dalam pertarungan kekuatan, tapi juga akan membuka jalan menuju perubahan terbesar dalam hidupnya, perubahan yang akan mengguncang seluruh terminal Merak. Pagi itu, udara di terminal Merak terasa lebih berat dari biasanya. Langit berwarna kelabu, menandakan hujan sebentar lagi turun. Rama berdiri di tepi terminal dengan mata merah karena semalaman tak tidur. Di kepalanya, kata-kata Bang Margo terus bergema, ajian pancadaya. Nama itu berputar-putar di pikirannya, seperti mantra yang menimbulkan rasa penasaran sekaligus gentar. Ia tak tahu pasti apa itu, tapi ia tahu satu hal, lelaki tua bernama Pak Dharma bukan orang biasa. Dan kalau ia ingin menegakkan kembali kehormatannya, ia harus tahu rahasia kekuatan itu. Siang harinya, Rama mengajak Bang Margo berbicara di warung kopi yang sepi. Suara hujan mulai turun, mengetuk atap seng dengan irama lambat. "Gue pengen tahu segalanya tentang ajian itu," ujar Rama serius. Bang Margo menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ilmu itu nggak bisa dipelajari sembarangan, Ram. Dulu, cuma orang pilihan yang bisa menahan daya tenaga dalamnya. Salah sedikit, bisa gila atau mati." Rama mengepalkan tangan. "Gue nggak peduli. Gue udah kalah satu kali, dan itu udah cukup buat menghantam harga diri gue. Gue harus ngerti kekuatan kayak apa yang bisa bikin orang kebal kayak batu." Bang Margo menghela napas panjang. "Dulu, aku pernah dengar tentang seorang pendekar dari Padepokan Windujaya. Dia dijuluki penjaga 5 unsur. Katanya, dia bisa menahan serangan senjata apapun dengan tubuhnya, dan tenaganya bisa mengguncang tanah. Tapi, dia menghilang bertahun-tahun lalu setelah murid-muridnya saling berebut kekuasaan. Banyak yang bilang, dia meninggalkan dunia silat dan hidup sebagai orang biasa." Margo menatap Rama tajam, "Dan aku curiga, orang tua itu, Pak Dharma, adalah dia." Rama menelan ludah. Ada rasa dingin menjalari punggungnya. Jika itu benar, berarti ia baru saja menantang legenda hidup yang bahkan para pendekar pun segan menyebut namanya. Namun, bagi Rama, rasa takut bukan alasan untuk mundur. Ia justru semakin terbakar oleh tekad. Kalau dia bisa punya kekuatan itu, berarti manusia juga bisa. "Gue nggak peduli harus gimana, asal gue bisa ngerti rahasianya." Dalam kepalanya, muncul bayangan, menjadi manusia kebal, tak terkalahkan, dan disegani bukan karena takut, tapi karena kekuatan sejati. Sore menjelang, dan Rama kembali ke terminal. Ia memperhatikan Pak Dharma yang tengah membantu menurunkan barang dari bas dengan keringat bercucuran, tapi tetap dengan wajah tenang. Di tengah hujan gerimis, lelaki tua itu seperti tak tersentuh oleh waktu. Rama berdiri di kejauhan, memperhatikan setiap gerakannya, bagaimana ia memikul beban berat tanpa gemetar, bagaimana setiap langkahnya seperti selaras dengan napas bumi.
Ilmu pancadaya, kekuatan 5 unsur, gumam Rama pelan, mencoba menebak-nebak maknanya. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit. Suara guntur memecah udara. Rama melihat sesuatu yang aneh. Pak Dharma menatap ke langit, lalu menutup matanya sebentar, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat itu, Rama merasakan hawa dingin yang aneh, seperti angin laut berhenti berhembus sesaat. Jantungnya berdetak cepat. Dia bukan cuma orang tua biasa, pikirnya. Dia nyatu sama alam. Malam harinya, Rama kembali menemui Bang Margo di rumahnya di pinggir kota. Di sana, Margo membuka peti tua berisi buku lusuh. Ini catatan lama dari Padepokan Windujaya, katanya. Ajian Pancadaya adalah perpaduan dari 5 unsur alam, tanah, air, api, angin, dan logam. Setiap unsur harus dikuasai bukan dengan tenaga, tapi dengan jiwa yang bersih. Ia menatap Rama dengan tajam. Kalau kau ingin menandingi dia, Ram, kau harus membersihkan hatimu dulu. Tanpa itu, tenaga dalammu cuma jadi amarah yang menghancurkan diri sendiri. Rama tertawa kecil, tapi suaranya terdengar getir. Hati gue udah hancur dari dulu, Bang. Gue cuma punya satu hal yang masih utuh, dendam. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan yang makin deras, menutupi pandangan dunia luar. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah, bukan hanya keinginan untuk menang, tapi dorongan aneh untuk memahami siapa sebenarnya kuli tua itu. Ia tak tahu apakah ia sedang mengejar kekuatan, atau sedang dituntun menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan di terminal. Hujan baru saja berhenti ketika sore menjelang di Terminal Merak. Langit berwarna jingga keemasan, dan udara masih lembab dengan aroma tanah basah. Di tengah suasana itu, Rama berdiri di bawah pohon besar dekat gudang barang, dengan rantai besi melilit di tangannya. Tatapannya kosong, namun di balik matanya tersimpan bara yang tak padam. Ia telah berhari-hari memendam dendam dan penasaran. Kini, tekadnya bulat, hari ini ia akan menantang Pak Dharma secara langsung, bukan untuk memalak, tapi untuk membuktikan siapa yang benar-benar berkuasa di terminal ini. Ketika langkah-langkah Pak Dharma terdengar di kejauhan, suasana di terminal mendadak berubah. Orang-orang mulai menjauh, pura-pura sibuk, tapi mata mereka diam-diam mengintai dari balik warung, gerobak, dan tiang-tiang bas. Semua tahu, sesuatu akan terjadi. Rama berdiri di tengah jalan terminal yang mulai sepi, menunggu dengan napas berat. Saat Pak Dharma mendekat sambil memikul karung, Rama menatapnya lurus-lurus. Pak Tua, ucapnya lantang, hari ini gue nggak datang buat minta uang. Gue datang buat ngebuktiin, siapa yang paling kuat di tempat ini. Pak Dharma berhenti melangkah. Ia menatap Rama lama sekali, lalu menurunkan karung dari bahunya. Kau masih belum belajar, nak. Katanya lembut, kekuatan sejati bukan untuk ditunjukkan, apalagi untuk menakuti. Rama mengepalkan tinjunya, urat di lehernya menegang. Gue nggak butuh nasihat, lo udah bikin gue malu di depan semua orang. Sekarang, kita selesaikan, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh terminal, membuat burung-burung yang bertengger di atap beterbangan panik. Pak Dharma menarik napas panjang. Wajahnya teduh, tapi di balik ketenangan itu tampak kesedihan. Baiklah, katanya lirih, kalau itu satu-satunya cara agar kau mengerti, aku akan terima tantanganmu. Tapi ingat, Rama, setiap kekerasan punya akibatnya sendiri. Ia meletakkan karungnya, merapikan bajunya, dan berdiri tegak dengan posisi sederhana. Tidak ada sikap siap tempur, tak ada gaya silat yang megah, tapi aura yang muncul dari tubuhnya membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Rama menyerang lebih dulu, melompat cepat seperti harimau. Rantai besi di tangannya berputar, menghantam dengan suara mendesis. Namun, setiap kali rantai itu hampir mengenai tubuh Pak Dharma, gerakannya lenyap seperti ditelan angin. Rama menyerang lagi, kali ini lebih keras, tapi hasilnya sama. Pak Dharma hanya bergeser sedikit, dan tubuhnya seolah menyatu dengan udara. Penonton yang bersembunyi mulai berbisik ketakutan. Ilmu apa itu? Kok kayak bayangan hidup? Akhirnya Rama mengerahkan seluruh tenaganya. Ia menghantamkan rantai ke tanah, membuat debu berhamburan, lalu meninju dada Pak Dharma dengan kekuatan penuh. Tapi lagi-lagi, sesuatu yang tak masuk akal terjadi, suara benturan keras terdengar, dan tubuh Rama justru terpental beberapa langkah ke belakang, jatuh tersungkur dengan wajah meringis kesakitan. Dadanya sesak, tangannya bergetar. Ia menatap Pak Dharma yang masih berdiri tegak, sama sekali tak bergeming.
Kau keras kepala, nak, kata lelaki tua itu. Tapi keras kepala bukanlah keberanian. Dengan napas tersengal, Rama bangkit lagi. Matanya kini bukan sekadar penuh amarah, tapi juga ketakutan dan keputusasaan. Ia berlari lagi, menendang, meninju, mencoba segala cara, tapi Pak Dharma hanya menangkis dengan gerakan kecil. Satu sentuhan ringan di bahu membuat Rama terhenti, tubuhnya lemas seolah kehilangan tenaga. Dalam sekejap, terminal menjadi hening. Yang terdengar hanya napas berat Rama dan suara angin laut yang berembus pelan. Pak Dharma mendekat, menatap Rama yang kini berlutut. Aku tidak ingin mengalahkanmu, katanya perlahan. Aku ingin kau memahami bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehancuran. Lalu ia membalikkan badan dan berjalan pergi perlahan, meninggalkan Rama di tengah tanah becek, sendirian dengan harga diri yang remuk. Rama menatap punggung itu, matanya berair, bukan karena sakit, tapi karena hatinya bergetar oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan, rasa kalah yang disertai rasa hormat. Dalam diam, ia bergumam, kenapa orang sekuat itu nggak sombong sama sekali. Malam mulai turun, dan dari kejauhan, kilat berkilau di langit. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya di Terminal Merak, tapi di dalam diri Rama sendiri. Malam turun perlahan di Terminal Merak, diselimuti kabut tipis dari laut yang membawa aroma garam dan besi tua. Di sudut terminal yang gelap, Rama duduk termenung di bawah lampu remang-remang, memandangi tangannya yang masih gemetar. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu di dadanya. Ia tak pernah dikalahkan seperti itu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setiap kali mengingat wajah tenang Pak Dharma, dadanya bergetar. Kenapa dia bisa segitu kuatnya, tanpa marah, tanpa sombong? Gumamnya, diikuti tinjunya yang menghantam tanah keras-keras. Teman-temannya, para preman anak buah Rama, mendekat dengan ragu. Bang, orang tua itu bukan manusia biasa, bisik salah satu dari mereka. Gue dengar-dengar, dia punya ajian pancadaya. Ilmu dari zaman dulu, bikin tubuh kebal, nggak bisa dilukai sama senjata apapun. Rama menatap anak buahnya itu dengan mata merah. Ajian pancadaya, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Kalau benar dia punya ilmu itu, berarti gue harus punya cara buat ngalahinnya. Kemarahan yang membara mulai membutakan logika. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menumbangkan Pak Dharma, apapun caranya. Ia merasa terhina di depan seluruh terminal, dan harga dirinya sebagai penguasa kini terkoyak. Rama pun memutuskan untuk mencari seseorang, guru lama di pinggiran Banten yang dulu dikenal memiliki ilmu hitam pemecah kekebalan. Kalau dia punya ajian kebal, desis Rama, gue bakal punya ajian penghancur kebal. Kalimat itu terucap dengan nada rendah, tapi penuh niat gelap. Keesokan harinya, ia berjalan sendirian ke daerah perbukitan, melewati jalan berdebu dan hutan kecil yang sunyi. Di sana, berdiri sebuah gubuk tua milik Ki Surono, seorang dukun yang terkenal karena ilmunya yang berbahaya. Ketika Rama tiba, udara di sekitar gubuk terasa berat dan dingin. Ki Surono menatapnya dengan mata merah tua, seolah tahu maksud kedatangannya. Kau datang dengan hati penuh dendam, katanya serak. Kau ingin menumbangkan seseorang yang telah diberkahi daya kehidupan, bukan begitu? Rama hanya mengangguk pelan. Ki Surono tertawa pelan, suaranya seperti bisikan. Angin malam, kalau begitu, kau harus siap kehilangan sesuatu dari dirimu. Ilmu untuk memecah daya hidup tidak bisa dimiliki tanpa tumbal. Rama menelan ludah. Tumbal apa yang kau maksud? Tanyanya. Tumbal dari hatimu sendiri, jawab Ki Surono. Begitu kau meminum ramuan ini dan menjalani laku malam, hatimu takkan lagi mengenal belas kasihan. Tanpa ragu, Rama menerima syarat itu. Dalam pikirannya, belas kasihan hanyalah kelemahan. Ia minum ramuan pahit itu dan menjalani ritual semalam suntuk di bawah sinar bulan. Tubuhnya menggigil, matanya memerah, dan darah terasa mendidih di dalam nadi. Ketika ritual selesai, Ki Surono menatapnya dengan wajah muram. Sekarang kau telah kehilangan setengah jiwamu. Kau bukan lagi manusia seutuhnya. Tapi ingat, setiap kekuatan akan menuntut balas suatu saat nanti. Keesokan paginya, Rama kembali ke terminal dengan langkah berat, tapi aura tubuhnya kini berbeda. Orang-orang yang melihatnya bergidik ketakutan. Tatapan matanya tajam, kulitnya pucat, dan di sekelilingnya terasa hawa panas yang membuat udara bergetar. Ia tidak lagi sekadar preman, ia telah menjadi sosok yang dikuasai amarah dan kekuatan gelap. Di kejauhan,
Pak Dharma yang sedang mengangkat karung berhenti sejenak, menatap arah datangnya Rama. Ia bisa merasakan perubahan energi di udara, sesuatu yang mencekam. Dalam hati, ia berbisik lirih, anak itu telah memilih jalan kelam, lalu ia menatap langit senja, memejamkan mata sejenak seolah bersiap untuk badai besar yang akan datang. Langit di atas terminal Merak malam itu berubah muram. Awan gelap menggulung, dan angin laut membawa aroma asin bercampur petir yang sesekali menyambar ujung dermaga. Suasana mencekam, seolah alam sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah derasnya hujan, sosok Rama berjalan perlahan menuju tengah terminal, tubuhnya kini memancarkan hawa panas aneh, seperti bara yang disembunyikan di balik kulit. Matanya menyala merah samar, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang beruap. Orang-orang yang melihatnya memilih mundur, bersembunyi di balik bus-bus tua, takut sekadar menatap matanya. Pak Dharma sedang menata karung terakhir ketika langkah berat itu terdengar di belakangnya. Ia tidak menoleh, hanya berdiri diam menatap hujan yang turun deras. "Kau datang lagi, Rama." Suaranya tenang namun terdengar sayu. Rama tersenyum miring. "Iya, Pak Tua," jawabnya, suaranya serak seperti terbakar. "Tapi kali ini beda, gue nggak akan kalah lagi. Sekarang, gue punya kekuatan yang bahkan dewa pun bakal takut lihatnya." Petir menyambar di belakangnya, membuat bayangan Rama tampak seperti siluet iblis yang baru keluar dari neraka. Pak Dharma perlahan menoleh, dan saat matanya bertemu mata Rama, ia bisa merasakan energi hitam yang berputar di sekeliling tubuh pemuda itu. "Kau telah menodai jiwamu sendiri, Nak," katanya lirih. "Ilmu itu bukan milik manusia yang berhati hidup. Kau membiarkan amarah menelanmu." Rama tertawa keras, tapi tawanya terdengar getir. "Hati, gue udah buang itu. Yang penting cuma satu, lo tumbang di depan gue." Rama melesat maju dengan kecepatan luar biasa, tinjunya menghantam udara dan menciptakan getaran hebat. Tanah di sekitar mereka bergetar, air hujan terbelah seperti ditepis kekuatan tak terlihat. Pak Dharma bergerak menghindar, tapi kali ini Rama jauh lebih cepat, jauh lebih berbahaya. Sekali tebasan tangan, batu pecah, dan tiang baja terminal terbelah dua. Pak Dharma terpaksa melawan, mengaktifkan tenaga dalamnya yang selama ini ia pendam. Udara di sekitar tubuhnya beriak seperti pusaran air, menahan serangan-serangan maut Rama. Pertarungan pun meledak di tengah hujan badai. Rantai besi Rama berputar bagai petir yang menari, sedangkan Pak Dharma bertahan dengan jurus lembut tapi kuat, menyalurkan tenaga ajian. Panca daya untuk menangkis setiap serangan. Setiap benturan menghasilkan kilatan cahaya, membuat terminal tampak seperti medan perang para dewa. Hujan berubah deras, guntur menggelegar, dan kilat menyambar nyaris setiap detik. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berdoa dengan wajah pucat, karena mereka tahu, malam itu bukan pertarungan manusia biasa. Pada satu titik, Rama berhasil menyentuh tubuh Pak Dharma, sebuah serangan telak mengenai dadanya. Tubuh Pak Dharma terpental beberapa meter dan menghantam dinding batu. Suara keras terdengar, dan darah menetes dari ujung bibirnya. Rama tertawa penuh kemenangan. "Lihat, Pak Tua, ilmu kebal lo nggak berguna lagi." Namun Pak Dharma hanya tersenyum tipis. "Kau memang kuat, Rama, tapi kekuatan yang kau punya sekarang bukan dari cahaya, melainkan dari kegelapan. Dan gelap selalu haus." Tiba-tiba, Rama memegangi dadanya. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Dari pori-porinya keluar asap hitam pekat, tanda bahwa ilmu yang ia serap mulai melawan dirinya sendiri. "Apa yang terjadi pada gue?" jeritnya kesakitan. Ki Surono pernah memperingatkannya, tapi dalam amarahnya Rama tak peduli. Kini ajian itu menuntut balas. Pak Dharma bangkit perlahan meski tubuhnya terluka, lalu mendekat. Ia meletakkan telapak tangannya di dada Rama dan berbisik, "Tenangkan hatimu, Nak. Lepaskan amarahmu sebelum semuanya terlambat." Namun Rama menepis tangannya, terjatuh berlutut sambil berteriak, "Gue nggak butuh belas kasihan lo." Suara petir membelah langit, dan angin berputar liar mengelilingi mereka. Pak Dharma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, bila Rama tak segera sadar, tubuhnya akan hancur dimakan kekuatan yang ia panggil sendiri. Dengan berat hati, ia mulai menyalurkan tenaga terakhir dari ajian pancadaya, membentuk perisai energi untuk menahan badai hitam di tubuh Rama. Di tengah hujan dan kilat, dua kekuatan besar itu beradu, cahaya putih dan kabut hitam, bertarung dalam pusaran angin yang membuat seluruh terminal berguncang. Orang-orang berlari menjauh sambil berteriak panik.
Dan ketika satu kilat besar menyambar di antara mereka, cahaya menyilaukan memenuhi langit, sebelum semuanya tenggelam dalam keheningan. Hujan masih turun deras di Terminal Merak ketika cahaya kilat terakhir itu memudar. Angin berhenti mendadak, dan udara menjadi aneh, dingin sekaligus berat, seperti ada sesuatu yang tertahan di antara dunia manusia dan alam gaib. Dari kepulan asap dan percikan api kecil di tanah, dua sosok perlahan tampak. Pak Dharma berdiri tertunduk, tubuhnya bergetar lemah, sementara Rama terbaring tak bergerak di tanah, dengan wajah pucat dan mata terpejam. Di sekeliling mereka, genangan air bercampur lumpur dan darah mengalir pelan. Tak ada suara selain tetes hujan yang jatuh dari atap terminal yang bolong. Pak Dharma menatap tubuh Rama dengan mata yang dipenuhi duka. Ia berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh dada pemuda itu. Masih ada detak, lemah, tapi nyata. "Syukurlah," bisiknya lirih. Ia menatap ke langit, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Tuhan, jangan biarkan anak ini hancur karena kebodohan dan dendamnya. Dia masih muda, masih bisa berubah." Cahaya putih samar muncul dari telapak tangannya, menyalurkan sisa tenaga ajian pancadaya untuk menenangkan energi hitam yang masih bergejolak di tubuh Rama. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu tiba-tiba, Rama terbatuk keras, mengeluarkan darah hitam pekat dari mulutnya. Tubuhnya menggigil, matanya terbuka, kini tidak lagi merah, melainkan gelap tanpa cahaya. "Pak Dharma," suaranya parau. "Kenapa lo nolong gue? Gue udah nyoba bunuh lo." Pak Dharma tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Karena aku tahu, kau bukan anak jahat, Rama. Kau hanya tersesat di jalan yang salah. Ilmu yang kau bawa adalah kegelapan, tapi bukan berarti kau tak bisa kembali ke cahaya." Rama menunduk, air hujan menyatu dengan air matanya. "Gue pikir, kekuatan bisa bikin gue dihormati, tapi ternyata malah bikin gue hancur," katanya pelan. Ia menatap tangan sendiri yang kini tampak pucat dan gemetar. "Ilmu itu, ngebakar gue dari dalam." Pak Dharma menatapnya dengan lembut. "Setiap kekuatan yang lahir dari dendam akan menelan pemiliknya. Tapi kau masih punya pilihan. Kau bisa melepaskannya." "Gue bisa lepasin ini?" tanya Rama lirih, suaranya dipenuhi harapan sekaligus ketakutan. Pak Dharma mengangguk perlahan. "Bisa, tapi hanya jika kau benar-benar ikhlas menyerahkan egomu. Kau harus mengakui kesalahanmu, bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri." Rama menunduk, menggenggam tanah becek di depannya. Hening panjang menyelimuti keduanya, hanya terdengar hujan yang menetes dari atap dan suara ombak jauh di pelabuhan. Akhirnya Rama menjerit, suaranya menggema memecah malam. "Gue nyerah. Gue salah. Gue cuma pengen diakui, tapi malah kehilangan diri gue sendiri." Jeritan itu disertai cahaya hitam yang meledak dari tubuhnya, pusaran energi jahat yang selama ini menguasai jiwanya. Pak Dharma cepat-cepat membentuk segel tangan, menyalurkan sisa kekuatan pancadaya untuk menahan dan menetralisir energi itu. Angin berputar, hujan tertiup kencang, dan suara ledakan kecil terdengar saat kegelapan itu lenyap ke udara. Ketika semuanya tenang, Rama jatuh tersungkur. Nafasnya terengah, tapi kini wajahnya tampak tenang, seolah beban besar telah terangkat dari dadanya. Pak Dharma tersenyum lega meski tubuhnya goyah. "Kau sudah bebas, nak," katanya pelan. "Sekarang jalanmu baru dimulai." Rama menatap lelaki tua itu, matanya berkaca-kaca. "Kenapa lo percaya gue, setelah semua yang gue lakuin?" Pak Dharma menjawab lirih, "Karena dulu aku juga pernah jadi seperti kau." Rama terdiam. Hujan perlahan reda, meninggalkan kabut tipis yang lembut di atas tanah. Cahaya pagi mulai muncul dari ufuk timur, menembus sela-sela awan kelabu. Terminal yang semalam menjadi medan perang kini tampak sunyi, tapi bagi Rama, itu adalah tempat kelahirannya kembali. Ia menatap langit dan berbisik, "Mulai hari ini, gue bukan penguasa terminal lagi. Gue cuma orang yang pengen menebus semua dosa gue." Fajar menembus kabut pelabuhan, membawa aroma laut yang lembut dan udara baru bagi Terminal Merak. Rama berdiri di tepi dermaga, menatap matahari yang perlahan muncul dari balik awan, seolah menyapa hari pertamanya sebagai manusia baru. Tubuhnya masih terasa lemah, bekas luka di dadanya masih perih, tapi hatinya kini terasa ringan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan. Di belakangnya, Pak Dharma berdiri dengan tongkat kayu di tangan, mengenakan pakaian sederhana yang sudah lembab oleh embun pagi. "Setiap pagi adalah kesempatan baru, Rama," ucapnya pelan.
Kalau kau sungguh ingin berubah, mulai dari hal kecil, bantu, bukan sakiti. Rama mengangguk pelan, matanya menatap ke bawah, penuh rasa bersalah. Tapi, Pak, orang-orang di terminal udah takut sama gue. Mereka nggak bakal percaya gue udah berubah. Pak Dharma tersenyum tipis. Kepercayaan tidak bisa diminta. Ia tumbuh dari perbuatan. Kau cukup buktikan dengan tindakan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Rama. Ia teringat semua wajah yang dulu ia sakiti, para kuli panggul, pedagang kecil, bahkan anak-anak yang lari ketakutan setiap kali ia lewat. Kini, setiap kenangan itu menjadi beban sekaligus pengingat bahwa penebusan bukan jalan mudah. Hari-hari pertama menjadi ujian berat. Rama mencoba membantu kuli panggul memindahkan barang, namun orang-orang masih menjauh. Beberapa memandang dengan curiga, ada yang berbisik sinis. Itu dia preman setan itu, terdengar suara lirih dari seorang ibu penjual nasi. Rama menunduk, menahan rasa sakit di dada. Dulu ia biasa menakuti mereka dengan tawa kasar, kini ia hanya bisa tersenyum pahit. Tapi Pak Dharma selalu berada di dekatnya, memberikan semangat dengan pandangan lembut. Sabar, nak, perubahan tidak diukur dari pandangan orang lain, tapi dari keteguhan hatimu sendiri. Suatu sore, Rama melihat seorang anak kecil menjatuhkan karung berisi buah. Refleks, ia berlari dan membantu, tapi anak itu malah mundur ketakutan. "Jangan pukul aku, Bang," jeritnya. Rama tertegun, kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun. Ia berlutut dan menatap anak itu dengan mata basah. "Bang gak mau mukul, Bang cuma mau bantu," katanya lirih. Anak itu perlahan menatapnya, lalu mengangguk ragu. Saat karung itu berhasil diangkat, sesuatu dalam diri Rama berubah. Untuk pertama kali, ia membantu tanpa rasa takut, tanpa pamrih. Kabar itu menyebar perlahan. Orang-orang mulai melihat sisi lain dari Rama. Ia mulai membersihkan terminal, menolong pedagang yang kesulitan, bahkan membantu memperbaiki gerobak rusak tanpa diminta. Dari hari ke hari, pandangan mata yang dulu penuh kebencian kini mulai berubah menjadi rasa hormat. Meski masih ada yang mencibir, Rama tak lagi peduli. Ia tahu, ini bukan tentang mencari pengakuan, ini tentang menebus dosa masa lalunya satu perbuatan demi satu. Namun di balik ketenangan itu, Pak Dharma mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuhnya tampak semakin kurus, napasnya berat. Suatu malam, ketika keduanya duduk di tepi pelabuhan, Rama menatapnya cemas. "Pak, lo sakit?" tanya Rama. Pak Dharma tersenyum lembut. "Tenagaku mulai habis, nak. Ajian pancadaya sudah kuserahkan sebagian padamu waktu malam itu, agar energi gelap dalam dirimu tidak menghancurkanmu." Rama terdiam, matanya membesar. "Berarti, lo nyelamatin gue dengan ngorbanin tenaga lo sendiri?" Pak Dharma mengangguk pelan. Setiap guru hanya ingin muridnya bisa berjalan di jalan yang benar, meski harus membayar mahal. Suaranya terdengar lirih, tapi penuh kedamaian. "Kau sudah menempuh jalan yang panjang dari kegelapan, Rama. Sekarang, kau harus siap melanjutkannya tanpa aku." Kata-kata itu membuat dada Rama sesak. Ia menunduk, air mata bercampur air laut yang mengalir di bawah dermaga. "Gue janji, Pak, gue bakal jaga semua ajaran lo. Gue bakal terus bantu orang, sampai orang-orang gak takut lagi lihat nama Rama." Malam itu, angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan doa yang tak terucap. Di langit, bintang mulai muncul satu persatu, seolah menyaksikan ikrar seorang mantan preman yang kini meniti jalan penebusan. Pak Dharma menatap bintang terakhir yang muncul di ufuk barat, lalu berbisik pelan, "Setiap cahaya pernah lahir dari kegelapan, nak. Jangan pernah lupa itu." Dan di antara suara ombak dan malam yang damai, keduanya duduk dalam diam, dua jiwa yang telah melalui badai, kini belajar tentang arti ketenangan sejati. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti terminal Merak. Suasana tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, sebuah perubahan besar sedang terjadi. Di dalam gubuk kecil dekat gudang barang, Pak Dharma terbaring lemah di atas tikar pandan. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyimpan ketenangan seperti lautan di waktu senja. Di sampingnya, Rama duduk dengan wajah cemas, menggenggam tangan gurunya yang mulai dingin. "Pak, jangan ngomong kayak gitu lagi, lo pasti sembuh. Gue bakal cari tabib, atau apapun, asal lo tetap hidup," katanya lirih, nyaris bergetar. Pak Dharma tersenyum samar. "Rama, jangan lawan takdir," ujarnya pelan. "Tubuh ini cuma wadah.
Tenaga dalamku sudah kupindahkan sebagian padamu malam itu. Sekarang, waktuku untuk pergi sudah dekat. Rama menunduk, air matanya menetes membasahi tangan sang guru. Ia menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang sudah menggenang. Tapi gue belum siap, Pak. Gue masih butuh lo buat ngajarin gue. Gue masih banyak salah. Pak Dharma mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh bahu Rama. Kau sudah lebih dari murid bagiku, nak. Kau seperti anak sendiri, dan seorang ayah harus tahu kapan waktunya melepas. Di luar, suara ombak terdengar pelan, berpadu dengan teriakan burung camar yang terbang rendah. Angin laut menerpa gubuk itu, membawa aroma asin yang khas. Pak Dharma menatap keluar, lalu berkata lirih, Rama, dengarkan baik-baik. Ajian panca daya bukan sekadar ilmu kebal. Ia adalah 5 daya kehidupan, daya sabar, daya kasih, daya mawas diri, daya keberanian, dan daya ikhlas. Selama 5 itu hidup dalam dirimu, maka kau tidak akan pernah kalah, bahkan tanpa bertarung. Kata-kata itu menembus hati Rama lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. 5 daya kehidupan, gumam Rama pelan. Jadi selama ini, kekuatan lo bukan dari mantra, tapi dari hati. Pak Dharma mengangguk, mantra hanyalah jembatan, tapi yang memberi kekuatan sejati adalah keseimbangan jiwa. Ia terbatuk keras, darah mengalir sedikit dari ujung bibirnya. Rama panik, tapi Pak Dharma menahan tangannya. Jangan takut, dengar satu hal lagi, Rama. Jika suatu hari nanti muncul seseorang yang membawa kegelapan baru ke tempat ini, gunakan 5 daya itu untuk melindungi, bukan membalas. Rama menunduk, menggenggam tangan gurunya lebih erat. Gue janji, Pak, gue bakal terus jaga terminal ini, bantu orang kecil, dan nyebarin ajaran lo. Pak Dharma tersenyum, matanya berkilat lembut di bawah sinar matahari pagi yang masuk lewat celah dinding bambu. Bagus, itu sudah cukup bagiku. Ia kemudian memejamkan mata perlahan, napasnya makin tipis. Rama mengguncang tubuhnya pelan, tapi tak ada respons. Pak Dharma, jangan pergi, Pak, teriaknya dengan suara parau, tapi alam tetap hening. Hujan turun tiba-tiba, deras namun lembut, seolah langit ikut berduka. Rama berlutut di sisi tubuh gurunya yang kini telah tenang, air mata bercampur dengan air hujan. Ia menunduk, memeluk tubuh tua itu dengan penuh hormat. Terima kasih, Pak, buat segalanya. Gue janji, gue nggak bakal sia-siain warisan lo, katanya lirih. Dari langit yang mendung, seberkas cahaya matahari menembus awan, jatuh tepat ke arah gubuk itu, seolah alam sendiri memberi penghormatan terakhir pada sang penjaga kebijaksanaan. Hari-hari berikutnya, Rama menguburkan Pak Dharma di bukit kecil yang menghadap laut, di bawah pohon besar yang rindang. Di batu nisan sederhana itu, ia menulis, disinilah beristirahat Dharma Wijaya, pemikul cahaya pancadaya, guru kehidupan. Ia berdiri lama di sana, membiarkan angin laut meniup rambutnya. Dalam hati, Rama berbisik, perjalanan gue belum selesai, Pak. Tapi selama napas masih ada, gue bakal terus jaga cahaya ini. Sore itu, saat matahari tenggelam di ufuk barat, terminal Merak terlihat berbeda. Tak ada lagi teriakan preman, tak ada lagi ketakutan. Di tempat itu kini hanya tersisa ketenangan, dan kenangan akan 2 sosok yang telah mengubah satu sama lain, seorang guru yang berhati bijak, dan seorang murid yang lahir kembali dari kegelapan. Beberapa minggu setelah kepergian Pak Dharma, suasana terminal Merak perlahan berubah. Rama kini menjadi sosok baru, bukan lagi preman bengis yang menakutkan, melainkan pelindung bagi para kuli, sopir, dan pedagang kecil. Setiap pagi ia membantu mengatur bongkar muat barang, memberi makan para gelandangan, dan memastikan tak ada lagi pemalakan di wilayah itu. Namun di balik perubahan itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Di pojok-pojok terminal, bisik-bisik mulai terdengar tentang kedatangan seseorang dari masa lalu, seseorang yang pernah menjadi murid Pak Dharma juga, namun tersesat dalam ambisi dan kegelapan. Namanya, Surya Langit. Surya dulu dikenal sebagai murid paling berbakat yang dimiliki Pak Dharma sebelum Rama. Namun keserakahannya pada kekuasaan membuatnya dikeluarkan dari perguruan. Ia menghilang selama bertahun-tahun, kabarnya berguru pada dukun hitam di pedalaman Banten, menguasai ilmu yang disebut ajian waringin sungsang, kebal, tapi memakan tenaga hidup orang lain. Dan kini, ia kembali. Di malam yang kelam, siluet tubuh Surya berdiri di depan gapura terminal Merak, matanya tajam menyala seperti bara api. Jadi ini tempatnya murid kesayangan Pak Dharma itu. Gumamnya pelan.
Saatnya membuktikan siapa pewaris sejati ajian Pancadaya. Keesokan paginya, Rama sedang membantu seorang kulit tua mengangkat karung ketika seorang lelaki berjaket hitam datang menghampiri. Langkahnya tenang, tapi setiap gerakannya menebar aura ancaman. "Kau Rama?" tanyanya dengan suara rendah namun menusuk. Rama menatapnya dengan hati-hati. "Iya, siapa lo?" Lelaki itu tersenyum miring. "Nama gue Surya Langit. Mungkin guru lo pernah cerita, aku murid pertama yang dia sia-siakan." Mendengar nama itu, Rama tertegun. Ia pernah mendengarnya dari cerita Pak Dharma, tentang seorang murid yang haus kekuatan dan hampir menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Rama mencoba menahan amarah yang mulai bergolak. "Kalau lo datang buat balas dendam, jangan bawa-bawa nama guru gue. Dia udah pergi dengan damai." Tapi Surya tertawa sinis. "Damai? Tidak ada kedamaian untuk orang yang mencuri warisan yang seharusnya milikku. Ajian Pancadaya seharusnya diwariskan padaku, bukan pada bajingan pasar sepertimu," katanya sambil menatap tajam. Udara di sekitar mereka seakan bergetar, dan para kuli mulai berlarian menjauh, menyadari aura bahaya yang mulai membara di antara dua sosok itu. Rama mengepalkan tangan. "Lo salah, Surya. Pak Dharma nggak pernah pilih murid berdasarkan darah atau kekuatan. Dia lihat dari hati." Suara Rama tegas, tapi dalam hatinya, ia merasa ketegangan aneh, getaran halus dari energi dalam tubuh Surya yang terasa sangat jahat dan menyengat. Surya tersenyum dingin. "Kalau begitu, biar kita lihat, apakah hati bisa menahan tenaga sejati seorang pewaris gelap." Tiba-tiba ia menjejak tanah keras, dan semburan angin panas melesat ke arah Rama, menghantam keras hingga debu berterbangan. Rama terpental beberapa langkah ke belakang, namun ia cepat berdiri lagi. Tubuhnya bergetar, tapi tidak goyah. Ia mengatur napas, merasakan 5 aliran daya dalam dirinya: sabar, kasih, mawas diri, keberanian, dan ikhlas, menyatu menjadi satu kekuatan hangat yang berdenyut di dada. Ia berbisik dalam hati, "Guru, beri gue kekuatan untuk melindungi, bukan membalas." Ketika Surya kembali menyerang, Rama menangkis dengan telapak tangan terbuka. Dua tenaga dalam itu bertemu, menimbulkan ledakan angin yang membuat atap-atap kios bergetar dan kaca pecah berhamburan. Pertarungan itu menarik perhatian seluruh terminal. Para sopir dan kuli berkerumun dari jauh, menyaksikan dua sosok luar biasa itu bertarung di tengah debu. Rama berusaha menahan diri agar tidak terbawa amarah, tapi Surya terus menyerang dengan kebencian yang membara. "Kau pikir bisa melawan aku dengan belas kasih? Dunia ini milik yang kuat, Rama," teriak Surya. Rama menatapnya dengan tatapan tajam namun tenang. "Lo salah. Dunia ini cuma bisa bertahan kalau ada orang yang mau menjaga, bukan menguasai." Kata-kata itu menggema, membuat Surya semakin murka. Dalam satu serangan dahsyat, Surya menghimpun seluruh energinya ke satu pukulan maut. Rama menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan membalas dengan jurus Pancadaya Pamungkas, sebuah gerakan lembut tapi penuh kekuatan yang berasal dari kedalaman hati. Ketika dua tenaga itu bertemu, cahaya terang memancar dari titik benturan, membelah angin, dan mengguncang seluruh terminal. Suara gemuruh terdengar, lalu hening. Ketika debu mulai reda, dua sosok itu berdiri berhadapan, napas terengah, namun hasil dari pertemuan itu belum jelas. Di tengah keheningan, hanya suara ombak dan angin laut yang terdengar. Rama menatap lawannya tanpa rasa benci, sementara Surya menatap balik dengan mata yang kini mulai redup, antara kebencian dan kebingungan. Dalam hatinya, Rama tahu, ini bukan sekadar pertarungan dua murid. Ini adalah ujian terakhir dari ajaran sang guru, apakah ia benar-benar mampu menjaga cahaya tanpa terjerumus ke dalam kegelapan yang sama. Debu perlahan turun menutupi lantai terminal yang porak-poranda. Atap kios-kios bergoyang, dan suara logam yang bergesekan terdengar di antara keheningan setelah ledakan tenaga dalam itu. Rama berdiri tegap meski napasnya memburu. Di depannya, Surya masih bertahan, tapi tubuhnya tampak goyah. Asap tipis mengepul dari kulitnya, menandakan benturan energi luar biasa barusan telah menguras hampir seluruh kekuatannya. Namun mata Surya masih menyala dengan amarah dan dendam yang belum padam. "Kau bahkan tidak pantas mengucapkan nama guruku," katanya dengan suara serak tapi penuh kebencian. Rama menggenggam tangannya erat, menahan getaran di tubuhnya. "Pak Dharma nggak pernah ajarin kebencian, Surya. Lo cuma nurut sama amarah, bukan sama ilmu yang dia kasih." Namun kata-kata itu justru membuat Surya semakin murka.
Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan semburan api hitam keluar dari telapak tangannya. Ajian Waringin Sungsang yang dipelajarinya kini membentuk pusaran energi gelap yang menyelimuti tubuhnya. Kalau gitu, biar ajian ini buktiin siapa murid terkuat. Teriaknya sambil melompat, melesat seperti kilat hitam ke arah Rama. Benturan kedua terjadi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Rama menyalurkan ajian panca daya pamungkas sepenuhnya, membuat lingkaran cahaya putih melindungi tubuhnya. Ketika dua energi itu bertabrakan, suara ledakan menggelegar hingga mengguncang jembatan di pelabuhan. Ombak menghantam dermaga, dan burung-burung beterbangan ketakutan. Para sopir dan kuli yang menonton dari kejauhan hanya bisa berdoa agar terminal itu tidak hancur sepenuhnya. Cahaya putih dan hitam saling menekan, memuntahkan kilatan petir di udara, seolah langit sendiri sedang menonton pertarungan antara terang dan gelap. Tubuh Rama terpental, menghantam dinding truk hingga penyok. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi matanya tetap fokus. Ia merasakan tubuhnya hampir tidak sanggup menahan arus energi itu, namun di dalam hatinya, suara lembut Pak Dharma kembali bergema, 5 daya kehidupan, Rama. Ingat, sabar, kasih, mawas diri, keberanian, dan ikhlas. Itu kekuatan sejati manusia. Kata-kata itu membuat dada Rama terasa hangat, dan cahaya lembut mulai muncul dari tubuhnya, membentuk aura yang bersinar seperti matahari pagi. Surya yang melihat itu menjerit marah. Jangan bawa-bawa kata-kata kosong itu. Dunia nggak butuh kasih, dunia butuh kekuasaan. Ia menyerang lagi, namun kali ini Rama tidak melawan dengan kekerasan. Ia menggeser langkahnya perlahan, menangkis setiap serangan dengan gerakan lembut seperti air. Serangan demi serangan Surya gagal menembus pertahanan itu, dan semakin ia memaksa, semakin energi gelapnya memakan tubuhnya sendiri. Surya, berhenti, lo masih bisa berubah, teriak Rama. Tapi Surya membalas dengan teriakan parau, terlambat. Semua ini sudah jadi takdirku. Dalam satu momen terakhir, Surya menghimpun seluruh kekuatannya untuk satu serangan penutup. Waringin Sungsang, pemutus jiwa, teriaknya. Energi hitam membentuk naga besar yang melesat ke arah Rama. Namun Rama menutup matanya, berbisik pelan, panca daya, cahaya pamungkas. Tangan kanannya terangkat perlahan, memancarkan sinar putih murni. Dua kekuatan itu bertabrakan di udara, menimbulkan ledakan cahaya yang memutihkan langit merak. Suara ledakannya menggema hingga ke kapal-kapal di pelabuhan. Ketika cahaya itu mereda, Surya berlutut di tanah, tubuhnya berasap. Matanya kehilangan sorot benci, digantikan tatapan kosong penuh penyesalan. Guru, aku salah, katanya lirih sebelum tubuhnya terjatuh, kehilangan kesadaran. Rama berdiri dengan tubuh gemetar, memandang lawannya dengan iba. Ia menunduk, menutup mata Surya yang kini terpejam, lalu berbisik, lo nggak kalah, Surya. Lo cuma lupa siapa diri lo sebenarnya. Langit merak kembali cerah, cahaya jingga sore menyorot terminal yang kini porak-poranda, tapi tenang. Rama menatap ke langit, merasakan angin laut menerpa wajahnya. Dalam hati, ia tahu, ajaran gurunya telah terbukti benar, kekuatan sejati bukan datang dari amarah, tapi dari hati yang ikhlas. Namun di kejauhan, di balik deretan kapal yang berlabuh, sesosok misterius tampak memperhatikan dari jauh, menandakan bahwa perjalanan Rama mungkin belum benar-benar berakhir. Matahari pagi perlahan muncul dari ufuk timur, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut merak yang tenang. Terminal yang semalam porak-poranda kini tampak sunyi, hanya tersisa sisa-sisa puing dari pertarungan dahsyat itu. Rama berdiri di tepi dermaga, menatap ombak yang berkejaran. Angin laut bertiup lembut, mengibaskan rambutnya yang basah keringat dan debu. Di belakangnya, para kuli dan sopir mulai membersihkan reruntuhan dengan gotong royong, tapi semua sesekali menatap Rama dengan tatapan hormat, bukan karena takut, tapi karena kagum pada sosok yang kini mereka anggap sebagai pelindung sejati terminal merak. Di bawah pohon dekat gudang, Surya terbaring dengan tubuh lemah. Ia belum meninggal, tapi seluruh tenaga dalamnya telah hilang. Ketika Rama mendekat, Surya membuka mata perlahan, menatap murid sang guru yang dulu ia benci. Kau masih hidup, gumamnya lirih. Rama tersenyum samar. Gue nggak niat bunuh lo, Surya. Gue cuma mau nunjukin kalau ilmu guru kita bukan buat menghancurkan. Air mata kecil menetes dari sudut mata Surya, bukan karena sakit, tapi karena penyesalan yang selama ini ia pendam. Aku sudah lama tersesat. Kegelapan itu menelanku terlalu dalam, ucapnya serak. Rama berlutut, menepuk bahunya lembut.
Masih ada waktu buat berubah. Guru nggak pernah benci muridnya, dia cuma sedih kalau muridnya lupa jalan pulang. Surya menatap Rama lama, lalu memejamkan mata. Kalau begitu, biarlah aku menebus semuanya dengan diam. Aku akan pergi jauh, Rama. Menebus dosa-dosa ini dengan cara yang aku bisa. Rama tidak mencegahnya, hanya mengangguk pelan. Ia tahu, beberapa kesalahan memang harus ditebus dengan perjalanan sunyi. Ketika Surya berdiri perlahan dan berjalan ke arah bukit di kejauhan, Rama hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik kabut. Hatinya terasa hangat dan sedih sekaligus, seperti melihat bayangan masa lalu yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Rama memimpin para kuli untuk membangun kembali terminal. Ia menolak semua tawaran jabatan atau uang, dan memilih hidup sederhana seperti dulu. Namun kini, setiap langkahnya membawa wibawa yang menenangkan. Ia menjadi sosok penengah, tempat orang datang meminta nasihat, bukan lagi takut. Di dinding pos terminal, ia menempelkan potongan kayu bertuliskan kata-kata sang guru. 5 daya kehidupan, sabar, kasih, mawas diri, keberanian, dan ikhlas. Barang siapa memilikinya, dialah penjaga dunia. Suatu sore, Rama berjalan ke makam Pak Dharma di atas bukit. Ia membawa bunga melati dan menaburkannya dengan hati-hati. Angin berhembus lembut, membawa aroma laut yang tenang. "Pak," katanya lirih, "semua udah selesai. Surya udah pergi, dan terminal sekarang damai. Gue cuma pengen bilang, makasih. Lo nggak cuma ngasih gue ilmu, tapi juga arah hidup." Ia tersenyum kecil, lalu duduk di tanah, menatap cakrawala yang berwarna jingga. Dalam keheningan itu, Rama merasa seperti mendengar suara lembut gurunya dari dalam angin. "Kau sudah melangkah di jalan yang benar, Rama. Jaga terus cahaya itu." Menjelang malam, lampu-lampu pelabuhan mulai menyala, memantulkan kilau di air laut yang bergelombang kecil. Rama berdiri di ujung dermaga, menatap kapal-kapal yang bersandar. Di wajahnya tak lagi ada amarah, hanya ketenangan seorang manusia yang berdamai dengan masa lalunya. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum pada langit. Dunia ini memang keras, tapi selama ada yang mau menjaga, gak akan pernah benar-benar gelap. Gelombang berdebur pelan di bawah dermaga, seolah mengamini kata-katanya. Di kejauhan, cahaya mercusuar berputar lembut, menerangi lautan malam yang luas. Rama berjalan perlahan meninggalkan dermaga dengan langkah mantap, bukan lagi sebagai preman, tapi sebagai penerus sejati ajaran Pancadaya, penjaga keseimbangan di Terminal Merak. Dan ketika bayangannya menghilang di bawah cahaya bulan, seolah semesta pun tahu, perjalanan seorang murid telah sempurna.